Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Pertanyaan saya, siapa yang dimaksud dengan pencuri di sini? Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan, tetapi Yesus datang untuk memberikan hidup. Siapakah yang dimaksud dengan pencuri di sini? Yesus adalah gembalanya. Siapa pencurinya? Iblis. Iblis? Yakin? Jawaban saudara nggak salah. Tapi kalau saudara lihat konteks ayat ini, konteksnya, memang iblis ada di balik semua ini. Dia memang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu nature-nya dia. Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi kalau saudara pelajari ayat ini, konteksnya yang dimaksud dengan pencuri di sini siapa? Sebelum kita belajar lebih jauh, sebelum kita mencari siapa yang dimaksud dengan pencuri di sini, saya ajak saudara untuk melihat cerita sebelumnya. Karena ini berkaitan. Itu sebabnya saya katakan kalau saudara belajar Alkitab, lihat sebelumnya, lihat sesudahnya. Karena berkaitan. Dan kita harus lihat konteksnya. Kalau saudara mengatakan iblis, itu nggak salah. Karena memang iblis ada di balik semuanya ini. Nanti saya jelaskan sama saudara. Tapi siapa yang dimaksud dengan pencuri di sini? Oke? Kita akan lihat cerita sebelumnya. Apa cerita sebelumnya di situ? Judul perikopnya apa? Ayat pasal 9. Orang buta sejak lahir. Di situ diceritakan Yesus menyembuhkan orang buta yang sejak lahir. Saudara tahu bagaimana caranya Yesus menyembuhkan orang buta sejak lahir? Yesus meludah ke tanah, betul? Kemudian mengaduk ludahnya dengan tanah, mengoleskan matanya dengan tanah. Kemudian Yesus menyuruh orang buta ini membasuh dirinya di kolam Siloam. Setelah orang buta ini kembali, matanya sudah melek. Ketika orang buta ini dibawa kepada orang-orang Farisi, sekali lagi saya ulangi, lihat konteksnya. Ketika orang buta ini yang sudah melek matanya dibawa kepada orang Farisi, dan karena orang Farisi tahu Yesus menyembuhkan orang buta ini pada hari Sabat, maka mereka menghakimi Yesus sebagai orang berdosa. Karena Yesus tidak memelihara hari Sabat. Sesungguhnya mereka menghakimi Yesus sebagai orang berdosa, sesungguhnya karena dasarnya sih mereka iri sama Yesus. Kenapa saya katakan demikian? Karena waktu orang Farisi bertanya kepada orang buta ini, siapa yang menyembuhkan kamu? Orang buta ini berkata, Yesus yang menyembuhkan saya. Kemudian orang Farisi ini bertanya kepada orang buta yang sudah melek ini, oke, menurut pendapat kamu, karena kamu sudah disembuhkan Yesus, menurut pendapat kamu, siapakah Yesus? Kemudian orang buta ini berkata, dia adalah seorang nabi, tapi hatinya jahat. Mereka berkata kepada orang buta ini, no, dia orang berdosa. Saudara bisa lihat betapa jahatnya hati mereka. Jawaban orang buta ini keren. Saya suka sekali. Orang buta ini berkata, dia mau orang berdosa kek? Dia mau bukan orang berdosa kek? Gua nggak tahu. Dengan kata lain, gua nggak peduli. Yang saya tahu, tadinya saya buta, sekarang saya bisa melihat. Wow, apa yang terjadi? Mereka makin marah. Nah, ini karena iri. Mereka mengusir orang buta ini. Kemudian orang buta ini bertemu dengan Yesus. Yesus berkata, percayakah kamu akan anak manusia itu? Kemudian orang ini bertanya sama Yesus, Tuhan, tunjukkanlah dia supaya aku percaya. Tuhan berkata kepada orang buta yang sudah melek ini, engkau bukan hanya melihat dia, tapi dia yang sedang berkata-kata kepadamu, itulah dia. Tuhan, aku percaya. Perhatikan baik-baik, oke? Perhatikan baik-baik konteksnya. Setiap kali Yesus mengajar, setiap kali Yesus memberitakan firman kepada orang-orang Yahudi, di situ selalu ada orang Farisi. Selalu ada. Saya nggak tahu kenapa mereka selalu ada. Tapi mereka selalu ada. Apa yang mereka kerjakan? Setiap kali Yesus memberitakan firman, setiap kali Yesus menabur firman, mereka langsung mempengaruhi orang-orang Yahudi supaya jangan percaya sama Yesus. Sekalipun ketika Yesus bikin mujizat, mereka juga langsung mempengaruhi dengan berkata, dia orang berdosa. Dengan penghulu setan, dia mengusir setan. Betapa jahatnya hati mereka. Dengan kata lain, setiap kali mereka menabur, setiap kali Yesus menabur firman, mereka langsung mencuri, mengambil firman itu. Saudara mengerti sampai di sini? Alkitab mengatakan, pasal ayat yang ke-8, semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri. Oke, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan
membinasakan. Jadi menurut pendapat saudara, menurut konteks ayat ini, siapakah yang dimaksud Yesus dengan pencuri di sini? Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Spesifiknya adalah orang-orang religius pada zaman Yesus. Termasuk orang Farisi, termasuk ahli Taurat. Memang dibalik semuanya ini iblis, nature-nya iblis. Iblis memakai orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat untuk mengambil, mencuri setiap firman yang Yesus tabur kepada orang-orang Farisi supaya orang-orang Yahudi tidak percaya kepada Yesus. Ini yang mereka lakukan. Oke, setiap kali Yesus menabur firman, mereka langsung mempengaruhi orang Yahudi supaya jangan percaya. Sekalipun Yesus bikin mujizat, mereka mempengaruhi dengan berkata, dia orang berdosa, dengan penghulu setan dia mengusir setan, supaya mereka jangan percaya sama Yesus. Inilah. Jadi saya mau kasih tahu, pada zaman Yesus, orang-orang religius adalah pembunuh nomor satu, pencuri nomor satu, pembinasa nomor satu. Yesus berkata tentang orang-orang Farisi. Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi tentang orang-orang Farisi, mereka menaruh beban yang berat-berat di pundakmu. Mereka memberikan kepadamu peraturan-peraturan untuk kamu laksanakan, untuk kamu lakukan. Tetapi sesungguhnya mereka sendiri tidak pernah mau menyentuhnya. Itu orang Farisi. Yesus berkata, marilah semua kepadaku yang letih lesu, yang berbeban berat. Datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Orang Farisi, ahli Taurat, mereka membebani. Itu sebabnya kata religius itu artinya membebani, mengikat. Dari bahasa Latin yang terjemahannya adalah religia, yang artinya apa? To bind, mengikat. Itu arti kata religius. Religius itu membebani saudara, memberikan peraturan yang berat-berat untuk saudara lakukan, tapi sesungguhnya mereka sendiri nggak pernah mau melakukan. Yesus datang ke dalam dunia ini untuk memberikan hidup, memberikan kelegaan kepada saudara. Marilah semua yang letih lesu berbeban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kuk yang kupasang itu enak, bukan seperti orang Farisi. Kuk yang dipasang itu beban yang berat, hukum Taurat yang sudah tahu mereka nggak bisa lakukan. Tapi sesungguhnya mereka sendiri pun nggak pernah mau melakukan. Yesus bilang, aku akan menaruh kuk yang kutaruh itu ringan, enak, dan bebanmu pun ringan. Dia adalah gembala yang baik buat saudara, buat saya. Saya mau kasih tahu sama saudara, satu hari nanti, kalau ada di antara saudara yang jadi penginjil, jadi pastor, jadi gembala sidang, atau jadi apapun, jadi evangelis, saudara jangan jadi penginjil, pastor, gembala yang membebani. Ingat baik-baik. Tuhan memilih saudara untuk terjun dalam pelayanan bukan untuk membebani, bukan untuk memberikan peraturan yang berat-berat, tapi untuk memberikan kelegaan, memberi makan. Amin. Memberi makan. Saudara masih ingat Mazmur pasal 23, Tuhan adalah gembala yang baik, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Apa itu air? Firman. Jadi seorang gembala yang baik, seorang penginjil, seorang pastor yang baik, dia akan memberikan firman kepada saudara yang memberikan ketenangan sama saudara. Bukan menakut-nakuti, bukan membebani, bukan. Kemudian selanjutnya ayatnya mengatakan, gadamu dan tongkatmu. Kebanyakan orang berkata, oh tongkat, gembala pegang tongkatnya untuk pukul domba. No, tongkatnya bukan untuk pukul domba. Tongkatnya untuk pukul apa? Serigala, untuk memproteksi domba. Mukul serigala, kalau ada serigala yang datang mengancam dombanya. Jadi tongkatnya bukan untuk pukul. Gembala bukan untuk pukul domba, tapi gembala memberi makan. Selanjutnya Alkitab mengatakan, gadamu dan tongkatmu menghibur aku. Tongkatnya bukan untuk mukul, tapi tongkatnya untuk apa? Menghibur saudara, menghibur saya. Yang percaya boleh bilang amin. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ketika aku berperang, ketika aku punya masalah, engkau memberi makan, memberikan kekuatan kepadaku. Ketika aku punya masalah, engkau tidak menghakimi,
Jadi kalau ada orang-orang yang ketika saudara punya masalah dihakimi, kamu sih begitu, kamu sih begini, kamu. Saudara hati-hati. Amin. Seorang gembala yang baik, ketika saudara ada masalah, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ketika aku berperang, ketika aku ada masalah, ketika aku dalam pergumulan, ketika aku menghadapi tantangan, maka dia akan memberikan kekuatan sama saudara. Amin. Memberikan firman yang menguatkan, bukan menghakimi. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Dan Alkitab mengatakan, kemurahan dan kebajikan belaka mengikuti aku seumur hidupku. Jadi ingat baik-baik, satu hari nanti kalau di sini tempat ini ada yang jadi penginjil, jadi pastor, jadi konselor atau apapun yang melayani pekerjaan Tuhan, ingat baik-baik, jangan membebani, jangan memberikan peraturan yang berat-berat. Tuhan datang bukan untuk memberikan peraturan, tapi dia datang untuk memberikan kelegaan. Kasih makan. Bukan menghakimi, tapi kasih makan, kasih kekuatan. Supaya orang bisa punya bangkit, bisa punya kekuatan untuk bangkit, tinggalin dosanya, dan hidup dalam kekudusan yang sesungguhnya. Jadi ingat baik-baik, bukan membebani, tapi memberi makan. Ini perintah Tuhan.